Bagi kalian yang belum subscribe, cepetan subscribe biar tidak ketinggalan informasi di Puskesmas Semberungin Official, oke? Jangan lupa nanti kalau ada video yang baru tonton sampai habis, jangan di skip, jangan dilewati 1 detik pun. Dan jangan lupa untuk di-share ke semua teman-teman biar mereka juga tidak ketinggalan informasi seputar kesehatan, oke? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena pembicara juga sudah siap, moderator juga sudah siap, kita akan panggil Ibu Indi Susanti, SKM MPIT, sebagai moderator untuk memandu jalannya materi pada siang hari ini. Kepada Ibu Indi, kami silakan untuk mengambil tempat di depan untuk memandu materi yang akan datang ini. Silakan, Bu Indi. Kami sambut juga Ibu Lina yang sudah siap. Selamat siang, Ibu. Ya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir secara daring sudah siap juga untuk mengikuti materi selanjutnya. Silakan, Bu Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan meeting maupun di Zoom meeting, semoga sudah siap ya menerima materi berikutnya. Untuk sesi ini, izinkan saya memandu 2 materi, 2 narasumber secara paralel, yang kebetulan dua-duanya online ya, Bu. Ini yang pertama nanti kita akan mendengarkan dulu materi kebijakan registrasi Fasiankes yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Ida Linawati. Beliau berasal dari tim perizinan Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. Untuk waktunya, Bu Lina, 41 jam ya, itu termasuk diskusi. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Bu Lina, waktu dan tempat pada Bu Lina. Monggo, Bu. Terima kasih Mbak Indi atas undangannya untuk menyampaikan materi terkait kebijakan registrasi Fasiankes. Sebelumnya saya mengucapkan salam hormat saya kepada Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan, para panitia tim penyelenggara kegiatan diseminasi pencatatan dan pelaporan INM atau Indikator Nasional Mutu di klinik dan tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi, serta para hadirin peserta pertemuan semuanya. Salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Indi, nama saya Idawati Lina ya, bukan Ida Linawati. Iya Bu, kebalik ya Bu. Maaf. Terima kasih kepada Dr. Edi sebagai PIC untuk PIC ya, untuk tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Baik, saya akan menyampaikan kebijakan registrasi Fasiankes. Saya share screen dulu. Ini udah langsung kan Mbak Indi? Langsung Bu, sudah terdengar suara Ibu. Baik, tim kerja perizinan dan registrasi Fasiankes Primer adalah merupakan salah satu tim kerja yang berada di Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer yang terdiri dari 4 tim kerja. Terkait registrasi Fasiankes Primer ini merupakan salah satu menjadi tusi kinerja perizinan registrasi dan registrasi Fasiankes Primer. Lanjut Mbak. Jadi untuk registrasi, untuk perizinan dan registrasi Fasiankes merupakan salah satu dari tusi kita. Mungkin bukan salah satu ya, hampir dari 50% bahkan hampir 80% menjadi tusi kita terkait fasilitas kesehatan yang ada di FKTP. Selanjutnya, sebagai dasar hukum registrasi klinik ini ada beberapa dasar hukum yang sudah diwajibkan sekarang, bukan sudah, tapi kita terlambat melaksanakan ya, karena kita tahu bahwa ternyata sudah ada amanat undang-undang yang menyatakan bahwa setiap fasilitas kesehatan harus terregistrasi. Pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standarisasi fasilitas kesehatan baik publik maupun swasta yang terdapat pada lampiran undang-undang tersebut
sudah mengamanatkan bahwa itu merupakan adalah urusan pemerintah pusat. Selanjutnya PP nomor 5 tahun 2021, di mana salah satu dicantumkan bahwa salah satu kewajiban perizinan berusaha untuk klinik pemerintah maupun swasta adalah melakukan registrasi klinik di mana jangka waktunya 3 bulan. Ini juga terdapat pada lampiran 2 di PP tersebut. Selanjutnya Permenkes nomor 14 tahun 2021 disebutkan bahwa registrasi klinik dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak sertifikasi standar usaha klinik diperoleh. Ini tercantum dalam lampiran standar usaha klinik. Selanjutnya keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0101 garis miring Menkes garis miring 223 garis miring 2022 bahwa kode referensi sebanyak 11 digit diberikan kepada pasienkes termasuk klinik bertujuan untuk memberikan identitas unit pasienkes dan memudahkan proses interoperabilitas sistem informasi kesehatan di pasienkes. Selanjutnya ada surat edaran yang merupakan keluaran dari Kementerian Kesehatan, di mana surat Dirjen Yankes pertanggal 20 November tentang registrasi klinik menyebutkan bahwa setiap klinik yang telah memiliki izin operasional melakukan registrasi. Lanjut. Lanjut, Mbak. Jadi, perizinan dan registrasi klinik. Kita ketahui bahwa definisi daripada klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif. Ini tertuang pada Permenkes nomor 14 tahun 2021. Perizinan klinik merupakan wewenang daripada Bupati dan Wali Kota, terkecuali perizinan berusaha klinik milik PMA merupakan wewenang Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini kewenangan Kementerian Pusat melalui Kementerian Kesehatan. Perizinan klinik pemerintah didasarkan pada kemampuan terkait klinik pratama dan klinik utama, itu berdasarkan kemampuan. Selanjutnya perizinan klinik swasta juga sama, antara klinik pemerintah dan klinik swasta dapat dibagi berdasarkan kemampuan dan kepemilikan modal. Selanjutnya, klinik tersebut di dalam PP nomor 51 tahun 2021 itu termasuk memiliki tingkat risiko menengah tinggi, di mana persyaratannya adalah dokumen perizinan yang berupa NIB dan sertifikat standar atau yang disebut SS. Selanjutnya dalam grafik kita ketahui ya bahwa di dalam gambar tersebut ternyata kita sudah banyak sekali memiliki klinik, 11.000 hampir menyamai jumlah daripada puskesmas. Di mana untuk data yang terbaru sebanyak 1.877 merupakan klinik utama dan 10.620 klinik pratama yang sudah terregistrasi. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa lebih dari jumlah ini ternyata jumlah klinik itu sungguh luar biasa. Dan ini merupakan aset kita dalam penyelenggaraan kesehatan dalam hal pengendalian penyakit, terutama prioritas ya, yang sekarang menjadi salah satu yang akan kita capai dalam transformasi pelayanan kesehatan baik di FKTP maupun di rujukan tingkat lanjut. Lanjut, Mbak. Selanjutnya registrasi tempat praktek mandiri tenaga kesehatan. Izin Mbak, balik lagi Mbak, saya lupa menyampaikan bahwa sekarang perizinan harus dilakukan melalui OSS dengan linknya https://2 dan garis miring. Selanjutnya perlu diingat bahwa bagi klinik pemerintah non-BLU atau BLUD dilakukan di luar sistem OSS atau secara manual. Lanjut, Mbak. Lanjut. Selanjutnya registrasi tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi.
Mbak, balik lagi Mbak. Sama halnya dengan klinik, tempat praktek mandiri juga merupakan wewenang pusat dalam hal registrasi Fasiankes. Dan pada PP nomor 47 tahun 2016, tempat praktek mandiri tenaga kesehatan merupakan bagian dari Fasiankes. Dari data grafik diketahui bahwa sebanyak 3.155 dokter, 1.272 dokter gigi, 4.790 bidan, dan 712 perawat telah terregistrasi tempat praktek mandirinya. Ini berdasarkan registrasi Fasiankes di aplikasi registrasi Fasiankes. Jadi dalam tabel didapati bahwa jumlah daripada tempat praktek mandiri bidan yang berada di Jawa Timur itu merupakan jumlah yang terbesar dari provinsi yang ada dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saat sekarang ini sudah ada pengembangan daripada registrasi Fasiankes, yaitu data Fasiankes online atau yang disebut DFO. Di mana aplikasi DFO adalah integrasi beberapa aplikasi menjadi satu aplikasi yang digunakan oleh Fasiankes untuk melakukan update data dengan periode setiap saat atau waktu tertentu, dan juga mengintegrasikan data-data dari aplikasi lain yang sudah berjalan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pengguna adalah semua Fasiankes yang telah terregistrasi. Manfaat DFO adalah untuk melakukan update data dan laporan pelayanan kesehatan. Pasca update data, Fasiankes akan menerima sertifikat elektronik sebagai bukti telah terdaftar dan terregistrasi di Fasiankes. Izin sebentar ya, maaf ada telepon masuk dulu Mbak Indi, sebentar Mbak Indi dari. Ya Bu, monggo Bu. Mohon maaf Bapak Ibu yang di ruangan dan di Zoom meeting. Mbak Indi, oke. Dalam tabel ya, dalam tabel baik. Maaf Bapak Ibu semuanya. Pas kebetulan kita juga ada kegiatan, jadi maaf agak sedikit terganggu, mungkin ada yang keperluan, jadi maaf tadi saya berhentikan sebentar. Nah, dalam tabel ada alur data Fasiankes online, di mana registrasi Fasiankes selanjutnya bisa terhubung dengan data Fasiankes online, dan selanjutnya maaf ini, pemanfaatan data Fasiankes. Jadi sekarang sudah ada pengembangan data Fasiankes kita. Dapat di-upload apabila sudah kita melakukan registrasi di registrasi Fasiankes, kita melakukan perubahan, kita bisa mendapatkan sertifikat elektronik di data Fasiankes online. Intinya kita harus sudah melakukan dulu perubahan di registrasi Fasiankes, kemudian baru kita bisa dapat terhubung dengan data Fasiankes online tersebut. Dapat kita lihat akibat dari perubahan yang kita lakukan pada registrasi Fasiankes di aplikasi registrasi Fasiankes. Lanjut Mbak. Aplikasi registrasi Fasiankes. Jadi dari paparan tadi terkait aplikasi registrasi Fasiankes, bahwa nomor satu, registrasi fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes adalah sistem informasi pencatatan resmi fasilitas pelayanan kesehatan di Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan kode Fasiankes. Kedua, aplikasi dan juknis registrasi masing-masing Fasiankes dapat diakses melalui link yang ada tertera di dalam lampiran PPT ini. Ketiga, pengguna atau user yang terlibat Fasiankes adalah Fasiankes, pemilik Fasiankes, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kabupaten Provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
Keempat, registrasi user dan registrasi Pasienkes, di mana registrasi user atau orang yang melakukan proses registrasi dilakukan validasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing wilayah. Selanjutnya, registrasi Pasienkes fasilitasi dilakukan oleh Dinas Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kemenkes sesuai kewenangan masing-masing. Lanjut. Ini adalah alur registrasi klinik. Jadi, ketika kita mau melakukan registrasi, sudah mendapat akun, itu ada juknisnya, dapat dibaca, diupayakan untuk bisa memahami ya. Mohon Bapak Ibu ketika mau melakukan registrasi klinik. Linknya tertera, ini adalah prosesnya. Jadi perlu diingat ketika kita mau melakukan registrasi Pasienkes memiliki 2 tahap. Kebanyakan ketika kita melakukan sosialisasi atau melakukan untuk pelaksanaan ini, kita melakukan pelatihan, bukan pelatihan sebenarnya, kita mengundang untuk bisa setiap pemilik fasilitas kesehatan yang kita undang untuk melakukan pelaksanaan aplikasi ini. Seperti kita melakukan bagaimana cara untuk bisa melakukan registrasi. Sering sekali terjadi setelah mereka melakukan tahap pertama tidak melanjutkan tahap kedua. Jadi harus diingat bahwa tahap pertama itu merupakan validasi akun user. Dan tahap kedua merupakan fasilitasi untuk meregistrasi klinik. Jadi kita harus mempunyai akun terlebih dahulu dan itu divalidasi oleh Dinas Kabupaten Kota. Pertama, saya sampaikan mungkin Bapak Ibu sudah memahami ini karena kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai ya dari sejak tahun 2020 kalau tidak salah. 2020. Jadi pertama klinik mendaftar user akun pada aplikasi registrasi Pasienkes dan ini akan diverifikasi user klinik dalam aplikasi registrasi. Ini dilakukan di Dinas Kabupaten Kota. Selanjutnya, klinik melakukan aktivasi user via email terdaftar untuk bisa login. Kemudian, klinik login dengan user yang telah divalidasi dan menginput data klinik yang diminta. Kemudian, validasi data yang telah diinput klinik dalam aplikasi registrasi ini dilakukan Dinas Kabupaten Kota. Dan jika sudah tervalidasi oleh mereka, itu secara langsung akan terbit penerbitan kode registrasi Pasienkes secara otomatis dalam aplikasi registrasi dan dikirim via email. Ada 2 poin yang perlu diingat bahwa apabila pelayanan klinik dihentikan, maka pemilik klinik wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kementerian Kesehatan terkait pemberhentian layanan tersebut dan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota yang membina klinik tersebut. Kedua, klinik wajib melakukan verifikasi data pada registrasi klinik secara berkala dan melakukan pembaharuan bila ada perubahan data. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ini alur proses registrasi Pasienkes untuk alur registrasi klinik. Jadi sebetulnya sama, namun ada beberapa poin yang berbeda ya. Pendaftaran user aplikasi registrasi Pasienkes itu dilakukan Pasienkes sendiri. Selanjutnya verifikasi user aplikasi registrasi itu oleh Dinas Kabupaten Kota. Kemudian Pasienkes melakukan login aplikasi registrasi untuk mengisi form data Pasienkes terkait SDM dan sarana prasarana dan alat serta alat. Selanjutnya selanjutnya dilakukan validasi data registrasi Pasienkes oleh Dinas Kabupaten Kota. Nah, tugas daripada Dinas Kesehatan Provinsi merupakan Dinas Kesehatan Provinsi adalah monitoring dan evaluasi. Lalu apabila sudah sesuai datanya lengkap, itu akan terbit kode Pasienkes terkait registrasi klinik tersebut, dan itu dilakukan Kementerian Kesehatan. Seperti yang saya sampaikan, itu akan secara langsung apabila data yang diminta sesuai.
Selanjutnya, alur registrasi praktek mandiri. Pendaftaran user aplikasi registrasi Fasiankes itu di Fasiankes, oleh Fasiankes ya. Kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan untuk sebagai registrasi user. Selanjutnya, melakukan login aplikasi registrasi dengan mengisi form data dasar, SDM, bangunan dan sapras, alat kesehatan, serta penunjang. Itu oleh Fasiankes setelah mendapat akun, dilanjutkan dengan melakukan pengisian data dasar. Selanjutnya, dilakukan validasi oleh Dinkes untuk registrasi Fasiankes. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Provinsi. Nah, apabila data sudah benar, sudah lengkap, lalu dilakukan penerbitan kode Fasiankes untuk mendapatkan kode registrasi. Ini merupakan siklus proses alur registrasi Fasiankes klinik dan tempat praktek mandiri. Lanjut. Update data Fasiankes. Jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa kita sudah melakukan pengembangan dalam hal aplikasi data Fasiankes. Yang pertama registrasi Fasiankes, selanjutnya ada data Fasiankes online. Di mana registrasi Fasiankes adalah proses registrasi Fasiankes. Selanjutnya sebagai validasi registrasi oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya di registrasi Fasiankes kita menghasilkan kode registrasi Fasiankes dan user tidak dapat melakukan update setelah mendapatkan kode. Nah, selanjutnya data Fasiankes online digunakan untuk melakukan update data dan laporan yang dibutuhkan sesuai dengan periode masing-masing. User dapat menampilkan sertifikasi elektronik kode Fasiankes setelah Fasiankes melakukan update. Selanjutnya melakukan urusan survei akreditasi non rumah sakit. Ini baru saya dapat. Ini baru sebagai poin tambahan yang terbaru terkait untuk survei akreditasi non rumah sakit. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, dapat nanti dilihat ya, kita sudah melakukan video tutorial terkait registrasi Fasiankes. Ada linknya di bawah di https://www.youtube.com /word tanda tanya V sama dengan PNUZC 3T WW U8 dan T sama dengan 36S. Ini sudah bisa dapat dilihat, bisa memandu untuk memahami petunjuk teknis yang ada di ketika kita mau melakukan user untuk pendaftaran akun. Ada terdapat di dalam hal tersebut untuk kita bisa melakukan bagaimana registrasi Fasiankes agar tidak salah dan tidak berulang-ulang. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Demikian saya sampaikan itu terkait kebijakan registrasi Fasiankes. Jadi materinya tidak banyak, singkat saja karena lebih mengutamakan kemampuan kita dalam pengertian untuk penggunaan aplikasi. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Untuk mempersingkat waktu, nanti pertanyaannya digabung aja ya Bu ya. Karena ada satu narasumber lagi. Ya, Bu Lina masih ada waktu kan? Masih. Oke, terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu sekalian, baik yang di ruangan maupun di Zoom meeting, kita akan lanjutkan dulu ya dengan materi yang kedua, karena ini adalah sesi paralel. Yang kedua, ini materinya tentang aplikasi registrasi Fasiankes. Jadi kalau yang materi tadi pertama adalah tentang kebijakan, yang kedua adalah terkait registrasi. Materi ini akan disampaikan oleh Pak Haidar Istiqlal, S-Komars. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Informasi dan Humas Sesditjen Yankes. Untuk mempersingkat waktu, Pak Haidar, dipersilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Indi atas kesempatan yang diberikan. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas Pak. Oke, baik. Saya mungkin singkat aja. Nanti tadi karena sebagian besar tadi beberapa hal terkait dengan kebijakan dan lain-lainnya sudah disampaikan oleh
Belinda dari PKP. Jadi saya nanti akan menyampaikan sekilas mengenai registrasi, kemudian nanti akan disambung oleh Pak Sis mengenai mekanisme secara aplikatifnya ya, mungkin singkat aja nanti ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Direktorat Mutu yang sudah memberi kesempatan pada kami untuk bisa menjelaskan secara langsung mengenai aplikasi registrasi Ankes ya. Dan juga tentunya yang kami hormati Bapak Ibu peserta pertemuan hari ini ya, yang mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, jadi registrasi Ankes ini ya sudah disampaikan tadi oleh Bu Lina dari PKP, memang kebijakannya sudah dilakukan ya sejak tahun 2020 ya. Waktu itu memang sebelum pandemi COVID kami sudah berdiskusi dengan kawan-kawan di PKP, Badan Primer, bagaimana bisa mendata seluruh pasien kes ya yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini. Ya, karena sebelumnya kami registrasi ini hanya ada di rumah sakit dan puskesmas. Sedangkan klinik, praktek mandiri, ya, kemudian lab kes, UTD, itu memang belum ada, termasuk PSC 190 pun belum dilakukan. Nah, di 2020 kami mencoba memapping kebutuhan tersebut dan tentunya dengan kerjasama yang baik dengan Direktorat PKP, kemudian Direktorat Mutu, kami sudah menyelesaikan secara aplikasinya dan saat ini alhamdulillah sudah dimanfaatkan betul datanya dalam hal proses akreditasi ya di aplikasi informasi akreditasi pasien kes ya. Dan juga di beberapa aplikasi lain, kami juga sudah menghubungkan sistem ini, data ini dengan platform Satu Sehat yang ada di Kementerian Kesehatan. Ya, baik, lanjut. Ya, ini sepertinya sudah disampaikan. Yang jelas memang fokus kami adalah bagaimana pasien kes ini ya bisa terdata ya, yang memang terkait dengan skupnya atau kewenangan Dirjen Yankes, yaitu dari mulai praktek mandiri nakes, puskesmas, klinik, rumah sakit, UTD, dan labkes. Dan saat ini jumlahnya sudah terus bertambah, terutama klinik tadi sampaikan Bu Lina sudah mencapai 12.000 lebih klinik yang terregistrasi baik utama maupun pratama. Nah, praktek mandiri memang masih menjadi PR ya karena saat ini baru sekitar 9.000-an yang terregister baik itu dokter gigi maupun perawat dan bidan praktek mandiri. Ya, artinya masih kita berharap ya dari Dinas Kesehatan setempat, baik provinsi maupun kota, bisa membantu proses percepatannya. Karena memang kami juga diarahkan oleh Pak Dirjen untuk bisa mendapatkan data tersebut ya dengan cepat, sehingga ini bisa di mapping terkait dengan pemetaan pasien kes FKTP lain yang ada di setiap daerah, gitu, dalam menunjang upaya pelayanan kesehatan. Oke, lanjut. Ya, dan sebelum kami saya pikir sudah ada SE yang diterbitkan, ya. SE rumah sakit sudah jelas, sudah ada Permenkes pasti 1 2011. Jadi sejak 2011 kebijakan ini sudah ada untuk rumah sakit. Dan untuk proses update datanya pun sampai saat ini terus berjalan. Artinya proses registrasi dan update data ini di rumah sakit kami sudah jalankan sejak 11 tahun lalu, ya. Dan alhamdulillah dengan datanya update kami bisa mendapatkan informasi-informasi yang cepat, akurat dari tiap rumah sakit ya lewat aplikasi RS online kami yang saat ini juga digunakan juga untuk akreditasi rumah sakit itu di Sinar ya seperti itu. Nah, kan kebijakan lainnya dari klinik praktek mandiri ini berupa SE Dirjen yang sudah disampaikan ya di 2020 dan 2021. Ya, lanjut. Ya, pada intinya memang ya pengembangan informasi di Yankes itu memang terus kami lakukan sekaligus pemeliharaannya, di mana memang aplikasi ini kami berharap bisa saling terintegrasi atau saling terinteroperable satu sama lain. Dari mulai bagaimana registrasi pasien Yankes, ya gimana pasien kita register di kami, ya di Kementerian Kesehatan, kemudian mendapatkan kode pasien Yankes. Kode pasien Yankes ini akan melekat untuk proses bridging dengan aplikasi lain. Dan hal ini dengan aplikasi seperti RS Online. Jadi RS Online ini sebenarnya penerusan ataupun berkelanjutan data dari registrasi rumah sakit.
Sedangkan di tempat yang lain-lain, data pasien online ini adalah kelanjutan data dari registrasi-registrasi selain rumah sakit, dari klinik, TPMD, kemudian juga lab, UTD, dan puskesmas. Jadi intinya data itu kami harapkan update di RS online untuk rumah sakit, sedangkan yang lainnya ada di puskesmas online. Karena kalau registrasi itu hanya mendapatkan kode, sedangkan update datanya ada di sini. Ya, dan saya sampaikan tadi RS online sudah berjalan baik sejak 2011 dan ini juga datanya sudah dipakai dalam hal proses untuk bridging system dengan sistem-sistem baik di internal Kemenkes maupun di eksternal Kemenkes. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan aplikasi INM IKP yang mungkin nanti akan disampaikan setelah ini, itu juga sama. Dasarnya adalah bagaimana INM IKP ini harus mengadopsi semua data paskes yang ada di aplikasi registrasi dan data paskes online ini. Jadi kodenya harus sama. Kemudian profilnya harus sama, bersumber dari sumber yang sama. Ya, supaya nanti apa? Supaya pada saat nanti di-bridgingkan, disatukan data itu menjadi satu data, maka bisa saling terhubung dengan menggunakan kode referensi pasienkes. Nah, inilah yang nanti yang akan dipakai di akreditasi. Ya, di aplikasi akreditasi. Jadi aplikasi akreditasi itu sebenarnya tidak perlu lagi melakukan registrasi rumah pasienkes, tidak perlu karena sudah ada di sini. Nah, untuk sistem-sistem monitoring pelaporannya nanti akan kita ambil dari data sudah ada, yaitu di NMKP, SSMK, ASPAK, yaitu kita akan ambil dari situ. Sehingga nanti rumah pasienkes yang sudah merasa menginput data di satu aplikasi, tidak perlu lagi menginput data di aplikasi akreditasi, karena sudah kita dapatkan datanya dari aplikasi sudah berjalan dengan baik, seperti itu. Ya, nah untuk satu saya sendiri, saat ini platform sedang dikembangkan di Kementerian Kesehatan, sedang kita upayakan untuk akreditasinya masuk ke sana juga. Tapi untuk data paskesnya, ini juga sudah kita dorong ke Satu Sehat untuk dipakai nanti untuk bagaimana mendata pasienkes dan juga bisa mendapatkan data rekam medis yang terhubung antar pasienkes, ya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini intinya seperti ini. Ini alamat resminya di registrasi pasienkes.kemkes.go.id. Ya, ini alamat resminya, ya. Silakan nanti Bapak Ibu yang merasa belum meregistrasi segera meregistrasikan diri di sini. Ya, penggunanya siapa aja? Tentunya kami juga memahami bahwa proses registrasi ini harus melibatkan semua pihak. Dan hal ini tentunya satu ada pasienkes yang meregistrasikan diri. Ya, baik itu dari klinik, TPMD maupun lab dan UTD. Itu rumah sakit juga demikian. Harus terlibat. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Provinsi, karena memang secara proses perizinan, tadi dulu disinggung oleh Bu Lina dari PKP, bahwa perizinan itu sudah ada kebijakannya, lalu OSS, dan di situ secara proses ya, yang mengeluarkan izin, itu lebih banyak di daerah. Maka itu kami dorong keterlibatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota ini bisa terlibat dalam proses peregistrasian ini. Ya, supaya apa? Supaya secara validasi data itu akan jauh lebih akurat dibanding kalau seandainya itu dilakukan di Kementerian Kesehatan, karena perizinannya ada di daerah. Itu juga Kemenkes nanti yang tentunya juga mendapatkan datanya. Jadi Kemenkes bisa memantau, ya seperti tadi Bu Lina sampaikan tuh, dia bisa lihat saat ini yang sudah terregister berapa, di daerah mana dan paling banyak yang mana. Nah itu bisa terlihat seperti itu. Karena apa? Karena datanya juga sudah bisa dilihat oleh Provinsi Kota maupun Kementerian Kesehatan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, yuk lanjut slide selanjutnya. Ya, ini alur saya pikir itu saya sampaikan Bu Lina, saya tidak sampaikan lagi. Jadi nanti secara aplikasi saja akan disampaikan oleh Pak Siswanto. Yang jelas memang prosesnya semua dilakukan kebanyakan di daerah. Nah, di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota sebagai proses validasi data dan monitoringnya. Ini sudah jelas ya, di Batak Mandiri ada Dinas Kesehatan Provinsi, validasi di Kota, begitu juga dengan klinik. Di Kota validasi monitoringnya oleh provinsi, ya. Sedangkan kode itu otomatis nanti kalau sudah dianggap layak oleh si Dinas Kesehatan, otomatis kodenya akan keluar. Nah, jadi peranannya di sini justru dikatakan kepada Dinas Kesehatan, ya, Kota terutama, dan juga Dinas Provinsi sebagai monitoring evaluasinya. Sedangkan kode itu otomatis dari sistemnya, ya. Lanjut. Ya, bisa dilanjut, silakan. Ya, lanjut aja, karena nggak ada webcast ya. Oke, lanjut.
Ya, ini surat edarannya, speaker sudah terbit ya. Nanti silakan nanti dilihat di slide saya. Lanjut aja. Ya cepat ya. Ya, praktek mandiri juga demikian. Lanjut. Ini alur registrasinya yang jelas sudah kita lakukan ya. Bahwa keterlibatan Pasienkes sebagai pengisi data awal dan juga Dinas Kota sebagai validator dan juga provinsi sebagai monetnya, ini harus benar-benar dipastikan sudah bisa mengakses aplikasi dan bisa mendaftar sebagai user ya di dalam aplikasi. Jadi ada dua hal ya, ada registrasi sebagai user, ada registrasi sebagai Paskes. Jadi kami tidak membuka form terbuka, tapi formnya itu nanti yang bisa mendaftarkan Pasienkes adalah yang sudah memiliki akses ke aplikasinya, artinya sudah mendaftarkan sebagai user aplikasi. Jadi kami pertama buka dulu registrasi sebagai user dulu. Setelah registrasi user itu sudah aktif, ya sudah dikirim, sudah divalidasi oleh Dinas Kota, maka Bapak Ibu bisa meregistrasikan Pasienkesnya seperti itu. Ya. Dan aktivasinya di mana? Dikirimnya di setiap email. Makanya emailnya mohon mengisikan email yang aktif, jangan email yang sudah tidak aktif atau yang tidak terpakai, gitu. Yang gampang, kalau bisa yang memang melekat di device-nya oleh Bapak Ibu, baik itu di handphone maupun di laptop ya, yang mungkin saat ini sudah login atau terhubung di device masing-masing. Lanjut. Nah, datanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, nanti sudah sampaikan Bu Lina nih. Intinya klinik udah banyak, 13.278. Ya, baik itu yang rawat inap itu 10.290 dan rawat inap itu 2.988. Ya, berarti ternyata jumlah klinik ini jauh lebih banyak dari puskesmas nih. Ya, ini datanya dari mana? Dari registrasi. Ya, tadi Bu Lina malah maka sampai ke provinsi-provinsi bisa di breakdown sama teman-teman PKP tadi. Artinya memang ini sangat bermanfaat sekali untuk bisa memapping dari sisi layanan kesehatan yang ada di setiap daerah. Ya, sampai dekat kecamatan ini saya pikir. Praktek mandiri ya baru 9.091, hampir 10.000. Nah, ini termasuk pergerakannya lumayan cepat nih di 2022 akhir sampai dengan 2023 ini ya. Dulu di tengah 2022 itu masih sekitar 4.000-an atau 5.000-an, saat ini sudah hampir 10.000. Artinya memang nih ternyata peranan Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten ini luar biasa nih untuk mendorong proses registrasi ini. Jadi ketika kami sosialisasi bersama dengan teman-teman PKP, ya itu ternyata meningkat tajam, hampir 2 kali lipat yang sudah terregistrasi. Nah, ini breakdown per daerah atau per provinsi ya. Untuk klinik di sini Jawa Barat ya, paling banyak Jawa Timur sampai dengan terakhir Sulawesi Barat. Nah, mungkin nanti bisa cross check masing-masing di tempat perizinan Bapak Ibu di provinsi dan ya, apakah data ini sudah sama atau belum. Kalau masih ada gap berarti ada yang belum terregistrasi. Nah, itu bisa kita sinkronkan datanya lewat proses DES dengan Pasienkesnya masing-masing. Ya, lanjut. Ya, ini praktek mandiri. Ya, praktek mandiri tadi saya sampaikan Jawa Timur paling banyak. Ya, itu sebanyak 2359, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Terakhir yang terdekat itu Sulawesi Barat di situ. Ya, paling sedikit. Ya, lanjut. Nah, ini sudah sampaikan tadi ya, Bu Nina, intinya memang bahwa kami memikirkan bahwa bukan hanya sekedar sekali input register selesai dapat kode enggak. Tapi kami meyakini bahwa Pasienkes ketika dalam prosesnya itu akan terus bergerak datanya. Dari sisi profiling Paskesnya. Mungkin perubahan alamat kah, nomor telepon kah, pergantian pimpinan kah, atau ada semacam perubahan-perubahan lain yang terkait dengan sebuah profil Pasienkes yang melekat di variabel registrasi ini, kami dorong untuk melakukan proses update data di data Paskes online ini. Ya, jadi tadi kalau di rumah sakit ada RS online, di Paskes lainnya ini ada data Paskes online. Dan ini nanti sudah kita hubungkan ya dengan registrasinya. Jadi udah registrasi, otomatis datanya masuk di sini dan semua Paskes bisa langsung update data. Dan di sini nanti akan ada sertifikat elektronik ya, yang berisi kode Pasienkes sebagai bentuk autentikasi bahwa data Paskes Bapak Ibu sudah terregister di sistem registrasi Pasienkes online. Lanjut. Nah, ini ya. Dan intinya di sini nanti ya ketika bicara akreditasi maka
diharuskan setiap Pasienkes mengupdate data. Nah, untuk mengupdate data itu harus registrasi dulu. Dapat kode, ini registrasi dapat kode nih. Ya, dapat kode, jika kode dapat, maka datanya ada di sini. Nah, datanya ada di sini, maka bisa langsung akreditasi. Ya, karena mungkin juga nanti ketika udah registrasi cuma sekali, tapi yang diupdate ini bisa berulang kali. Ya, misalkan, saya saat registrasi, datanya masih belum update nih. Nah, Bapak Ibu nggak perlu registrasi ulang. Update aja di data Paskes tadi, supaya datanya terupdate sesuai dengan kondisi terakhir. Nah, akreditasi akan menempatkan data itu untuk asesmen selanjutnya terkait dengan pengakreditasian. Lanjut. Nah, ini sudah sempurna data Paskes online, intinya kita sudah mensinergikan data-data Paskes yang sudah terregister di sini. Data Paskes online ini bukan sistem yang baru, tetapi dia merupakan berkelanjutan dari data registrasi tadi. Update-nya di sini. Ya, karena kalau nanti di register itu kita update, takutnya double kode. Makanya kita harapkan update-nya ada di sini. Ya, di sini akan diupdate data-data lain, mungkin ada perubahan tadi alamat, mungkin pergantian pimpinan segala macam, update itu semua di sini. Dan Dinas Kesehatan Provinsi Kota bisa melakukan monitoring evaluasi terhadap data-data yang masuk di data Paskes online. Ya, sehingga nanti bisa dilihat berapa persen data yang terregister, berapa yang sudah update selama setahun ini, berapa yang belum. Ya, di situ. Nah, kemudian, Dinkes sendiri saya sampaikan sudah memiliki akses. Tapi di sini kewenangannya hanya bisa memantau Paskes-Paskes yang ada di wilayahnya. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, sip. Nah, data Paskes online, ya, ini bisa nantinya juga kalau Bapak Ibu lihat, data Paskes sudah terregister, kita publikasi di website Yankes tuh. Di www.yankes.kemkes.go.id. Di situ Bapak Ibu bisa lihat tuh semua data Paskes yang sudah terregistrasi. Yang kita publikasi tidak semua data, hanya data yang sifatnya umum yang bisa diakses secara publik ya. Nah, ini mungkin nanti masyarakat yang membutuhkan data Paskes terdekat di wilayah kotanya, dia bisa lihat di situ. Ya, seperti itu. Jadi kami coba mendorong peningkatan akses informasi publik lewat data Paskes ini yang kita manfaatkan betul untuk pemanfaatan dari sisi masyarakatnya. Ya. Ya, jadi intinya data Paskes online ini merupakan updating data dari registrasi tadi. Registrasi itu hanya nge-recode doang tuh, cuma sekali dia. Tapi untuk update data, ya ketika data yang dianggap sudah tidak sesuai, maka segera diupdate di data Paskes ini. Ya, sehingga siapapun itu ya yang memang membutuhkan data ini bisa mendapatkan data yang paling update dari sisi Paskes Bapak Ibu. Baik itu klinik, praktek mandiri, UTD maupun lain sebagainya. Kalau rumah sakit, RS online sudah jalan sejak 2011 ya. Nah, ini sudah kami sampaikan tadi bahwa di website Yankes datanya sudah kita publikasikan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di website Yankes itu sudah ada link untuk melihat data Paskes yang sudah terregister baik itu klinik, praktek mandiri maupun rumah sakit. Dan situ harapannya apa? Supaya nanti publikasinya terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap data Paskes ya, mungkin dia butuh lagi kunjungan kemana, kemudian ada yang sakit dan butuh informasinya, dia bisa lihat di situ ya, data Paskes terdekat yang ada di wilayah tersebut. Nah, kita sudah publikasikan. Tapi datanya data yang sifatnya umum, yang menjadi konsumsi publik. Kalau data yang sifatnya khusus, mungkin sertifikat akreditasi ataupun terkait dengan informasi kontak-kontak lain yang sifatnya pribadi itu tidak kita publikasikan. Seperti itu. Ya, lanjut. Oke, ini Dinkes juga sama ya, peranannya bisa monitoring terhadap data-data yang masuk ya. Tapi bisa monitoring hanya Pasienkes yang ada di wilayahnya. Ya, kalau misalkan di Bogor berarti hanya Bogor aja. Kalau di Jakarta ya wilayah Jakarta gitu. Yang bisa mengakses keseluruhan siapa? Yaitu Kementerian Kesehatan. Dan ini mungkin tim mutu, tim PKP, tim kami bisa mengakses secara keseluruhan. Termasuk tim-tim lain di Kemenkes yang memang udah dapat kredensial masuk ke dalam sistem, sudah bisa mengakses data secara keseluruhan. Ya, lanjut. Ya, ini aplikasinya. Ini rumah sakit karena udah duluan kita pisahin. Karena rumah sakit ini restoran sudah banyak banget datanya. Ya, termasuk laporan-laporan sifatnya cepat terkait dengan COVID kah, yang lain tadi terkait SHK ataupun kemarin terakhir ginjal akut, ini kita arahkan ke sini. Tapi kalau nanti Paskes online, ini data-data selain rumah sakit ada di sini.
Ya tadi klinik, praktek mandiri, untuk update data ini semua. Ya, jadi kami berharap terus update datanya, ya kalau memang berubah, segera diubah. Supaya informasinya juga yang kami dapat juga relevan sesuai dengan kondisi saat ini. Lanjut. Nah, ini sertifikatnya ada di data Paskes online ya. Ada di chat saya lihat di mana kamu bisa sertifikat ini ada di Depo. Nah, Depo itu bisa diakses kalau sudah keluar kode. Kodenya belum keluar, belum bisa akses ke Depo. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini tadi saya bilang di website yang sudah ada nih. Data-data profil Paskesnya. Baik rumah sakit, klinik, praktek mandiri. 3 itu kita publikasikan. Ya, untuk lain-lainnya belum kita publikasikan. Ya, PSC juga sama. P19 juga karena udah register, kami sudah publikasikan data-data PSC 119. Ya, lanjut. Nah, contohnya ini, ya ini rumah sakit nih. Ya, jadi rumah sakit ini kita bisa lihat di sekarang ini bahkan mungkin bukan hanya sekedar provinsi dan kota, kami sudah filter misalkan layanan apa nih? Butuh layanan jantung. Nah, nanti rumah sakit di Jakarta yang ada layanan jantungnya mana aja bisa kita lihat di sini. Seperti itu. Ya, supaya mendorong nanti ya siapapun yang membutuhkan informasi itu bisa lihat di website Ditjen Pelayanan Kesehatan. Ya. Nah, ini profil umum ya. Teleponnya pun telepon tercatat ini telepon yang sifatnya umum hotline yang bisa dihubungi di masing-masing rumah sakit, bukan sifatnya private atau pribadi. Ya, lanjut. Ya, manfaatnya ya saya pikir manfaatnya udah banyak ya, dan yakin sih memang yang paling intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan data yang sama dari si Kemenkes, provinsi, dan Dinkes provinsi dan kota. Dan juga untuk terkait dengan yang lain-lainnya, ya itu juga kita dorong untuk bisa memanfaatkan data yang sama. Nah, kalau udah mengadopsi data yang sama, udah juga menyertakan kode yang sama dengan kami, maka menghubungkan data-data itu akan jauh lebih mudah karena sudah memiliki kode-kode Paskes ya sama. Jadi ketika kami membutuhkan data misalkan terkait laporan terkait dengan INM misalkan. INM itu kan aplikasi laporan yang terpisah ya. Tapi kalau dia udah adopsi dari kami bisa dapat data INM itu tanpa lagi harus mengentrikan ulang karena sudah mengadopsi kode Paskes yang sama. Ya, seperti halnya NIK. NIK itu juga sama. NIK itu kalau kita punya aplikasi, misalkan ada NIK-nya, di satu sisi ada aplikasi lain yang pakai NIK, itu kita bisa hubungkan data tersebut dengan menggunakan NIK tadi. Ya, ini sepertinya itu yang kita coba manfaatkan. Maka kami berharap data Paskes ini bisa bermanfaat bagi sistem lain dan kami bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan sistem-sistem tersebut. Ya. Dan contoh yang akan dilakukan saat ini adalah bagaimana juga kode Paskes ini, data Paskes ini dimanfaatkan di akreditasi, ya akreditasi Pasienkes lainnya, yang sesuai klinik dan praktek mandiri, ya, nanti akan terhubung dengan sistem akreditasinya, sehingga nanti hasil akreditasinya pun bisa langsung terpantau di dashboard yang ada di Kementerian Kesehatan, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini contoh nih, pemanfaatan bridging sistemnya. Jadi ketika INM udah link, IKP udah menggunakan kode yang sama, yang basis data sama, maka datanya udah bisa kita cek di sini. Data INM klik data nanti, IKP klik data. Jadi ini datanya nggak entry lagi, kita ambil dari INM langsung dari database INM IKP. Ya. Begitu juga dengan data ASPAK ketika sudah menggunakan kode referensi dari kami, maka data ASPAK di sisi itu pun kita bisa manfaatkan. SSTMK juga demikian. Yang menggunakan kode dari kami, kemudian kami bisa lihat data SDM yang ada di Paskes tersebut. Seperti itu. Ya, lanjut. Ya, itu aja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mungkin kalau ada waktu, masih mungkin sekilas saja disampaikan. Kalau memang ada waktu untuk bisa mereview sebentar mengenai aplikasinya. Kalau lebih mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama untuk aplikasi registrasi Pasienkes. Sekarang kita akan coba ya melihat bagaimana aplikasi itu disimulasikan oleh timnya Pak Haidar ini dengan Pak Siswanto, biar Bapak Ibu lebih jelas ya bagaimana alurnya tadi ya, mulai dari daftar user, bagaimana setelah divalidasi oleh Dinkes, bagaimana mengaktifasi user tersebut, sampai nanti Bapak Ibu bisa mengupdate data-data yang ada dan dapat kode register serta sertifikat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, sudah unmute. Oke, kita ke aplikasinya. Bapak Ibu izin untuk sekilas tentang aplikasi registrasi ini, registrasi Fasiankes. Bapak Ibu bisa kunjungin melalui websitenya, alamat domainnya registrasi fasiankes.kemkes.go.id. Baik, Bapak Ibu, kita akan coba fokus di Fasiankesnya ya, karena kalau dilihat dari yang sudah mendaftar itu Dinkes Kabupaten Kota sudah bisa melakukan validasi, sehingga tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Hendar, sudah banyak sekali yang mendaftar, artinya Dinkes Kabupaten Kota sudah memahami untuk melakukan validasi. Baik, kita akan coba fokus di Fasiankesnya. Jadi setelah Bapak Ibu masuk ke aplikasinya dengan domain registrasi fasiankes.kemkes.go.id, silahkan Bapak Ibu pilih yang daftar user Fasiankes ya. Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin dari klinik dan praktek mandiri ya. Jadi mendaftarnya yang warna biru muda ini. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk, langsung diisi saja. Baik, kita coba ke cara mendaftarnya di sini. Ya, kalau yang oranye ini untuk yang Dinkes ya. Jadi Bapak Ibu jangan keliru bahwa Bapak Ibu dari Fasiankes menggunakan daftar user Fasiankes ini. Ya, setelah nanti masuk ke sini. Jadi silakan disesuaikan kategorinya terlebih dahulu. Kategorinya ada klinik, labkes, rumah sakit, UDD, dan praktek mandiri. Ya, untuk link di atas ini adalah untuk masuk ke DFO untuk user Puskesmas. Nah, user Puskesmas ini bukan mendaftar registrasi Puskesmasnya, tapi mendaftar user sebagai user Puskesmas yang ingin nanti melakukan usulan akreditasi ya. Jadi untuk yang Puskesmas ini hanya untuk user proses akreditasi. Baik, kita lanjutkan ke fokus yang klinik dan praktek mandiri. Silahkan dipilih sebagai klinik atau sebagai praktek mandiri. Kemudian kita contohkan ada klinik, kemudian jabatannya misalkan di sana adalah tim adminnya mungkin kalau ada, kemudian namanya misalkan kemudian email ini adalah email aktif Bapak Ibu. Email aktif, kenapa harus aktif? Karena passwordnya, link untuk aktivasi passwordnya dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu selain aktif juga Bapak Ibu harus emailnya harus bisa dibuka ya. Silahkan dimasukkan seperti ini. Nah, kalau ada informasi di atas, artinya emailnya pernah didaftarkan. Jadi Bapak Ibu silahkan hubungin teman-teman yang ada di klinik atau di praktek mandiri tersebut. Ya mungkin sudah ada yang mendaftarkan menggunakan email klinik atau praktek mandirinya. Ya silahkan diganti. Ya, kemudian setelah diisi emailnya, passwordnya adalah password untuk masuk aplikasi registrasi, bukan password email Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian masukkan passwordnya, ya semua diisi passwordnya, nomor KTP diisi, nama lengkapnya, ini nama Fasiankesnya ya, misalkan ini klinik sehat, kemudian ini nomor KTP Bapak Ibu yang mendaftar, kemudian nama Bapak Ibu sekalian. Kemudian jenis kelamin, nomor handphone ini penting Bapak Ibu, nanti apabila ada yang belum jelas pada saat verifikasi oleh Dinkes akan dihubungi melalui nomor handphone Bapak Ibu sekalian, kemudian data lahir dan tempat lahir. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ada alamat Fasiankesnya. Alamat Fasiankes harus sesuai dengan letak izin operasional Bapak Ibu. Misalkan ini ada di DKI. Yang ada di daerah mana, Jakarta Utara, Kabupaten apa. Nah, untuk kabupaten kotanya juga tidak boleh keliru Bapak Ibu. Nanti kalau keliru masuk ke wilayah lain itu tidak bisa divalidasi. Baik, kalau misalkan sudah divalidasi, Bapak Ibu sudah bisa login ya dengan email ini, sudah bisa login ya. Sudah login, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu.
Ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya Bapak Ibu akan masuk ke halaman registrasi Fasiankes. Kalau tadi adalah registrasi usernya, tapi kalau ini adalah registrasi Fasiankes, registrasi tempatnya. Baik, setelah masuk apa yang harus kita lakukan? Pertama, diisi data-datanya, jenis pelayanannya, rawat inap atau non rawat inap, pelayanannya apa saja di klinik tersebut, ya kan? Kemudian kerjasama BPJS atau tidak, ya kan? Waktu layanan per pasien rata-rata berapa, pelaku usahanya, seterusnya sampai dengan yang ini dokumennya. Dokumen adalah permohonan registrasi, ada contohnya, kemudian ada upload izin operasional ya. Izin operasional ya, yang pertama izin operasional, kemudian permohonan, kemudian ada akreditasi apabila sudah. Kemudian kalau sudah disubmit, ya setelah itu ada data Sarpras ya, diisi juga ada atau tidak, tersedia atau tidak ya kan. Kemudian selanjutnya ada data SDM-nya, ya dokternya ada berapa, dokter gigi dan lain sebagainya diisi semua. Nah, kemudian baru di sini klik kirim, ya ada kirim data. Nah, ini kebetulan sebagai contoh ini sudah selesai ya, sudah selesai registrasi, nanti akan keluar kodenya di sini. Tapi kalau belum selesai nanti prosesnya di sini. Nah, bagaimana kalau sudah diisi? Yang melakukan validasi adalah Dinkes user dari user Dinkes kabupaten kota masing-masing. Silakan dihubungin. Harusnya kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan lengkap, hari itu pun juga langsung keluar datanya, keluar kodenya. Nah, kalau sudah keluar kode, ya sudah keluar kode, untuk mendapatkan sertifikatnya bagaimana? Bapak Ibu silahkan masuk ke sini. Ya, ada dfo.kemkes.go.id. Silahkan ke sini. Kalau misalkan ada data dasar yang mungkin perlu disesuaikan, dirubah, bisa dirubah. Kemudian sertifikatnya di sini bisa di-download, ya. Bapak Ibu bisa cetak. Kemudian nanti selanjutnya di sini ada menu baru untuk akreditasi nanti yang sedang berproses, ya. Seperti ini ada menu yang baru untuk akreditasi. Nah, fungsinya registrasi itu salah satunya untuk akreditasi klinik Bapak Ibu sekalian ya, selain untuk mendaftar tercatat termisi Kementerian Kesehatan, salah satu syarat untuk akreditasi adalah registrasi. Mungkin itu Mbak Indi sedikit prakteknya ya, kalau misalkan ada belum divalidasi, silahkan hubungi Dinkes Kabupaten Kota atau provinsinya untuk melakukan validasi. Terima kasih Mas Sis, boleh dijelaskan untuk yang TPMD dan TPMDG karena pertanyaan pertemuan ini adalah TPMD dan TPMDG.